beberapa doa tadi silakan dilazimkan, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Demikian juga sebagai tanda bukti cinta kita pada Rasul adalah menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya mau tanya lebih dulu Bu, tolong sebutkan 4 hal. Tolong sebutkan 4 hal penyebab orang ini kok banyak masalah. Ada aja masalahnya. Jiwanya nggak tenang, rezekinya seret, banyak masalah, jiwanya nggak tenang, rezekinya seret. Kalaupun rezekinya melimpah, sifatnya istizrat, dia nggak bahagia, akhirnya dia akan disiksa juga oleh Allah. Tolong sebutkan 4 penyebabnya. Apa? Hubud dunia, yang satu makan rezeki yang haram. Jawabannya cukup baik sekali. Mohon maafkan, itu yang dimaksud. Jadi Anda boleh mencoba lagi. Kurang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kufur, azabku sangat pedih. Orang yang nggak bersyukur maka dia akan hancur pada akhirnya. Jawabannya cukup baik juga. Tapi mohon maafkan juga itu yang dimaksud. Sering bangun siang, kesiangan. Ada ya? Oh, ya. Ternyata bangun siang termasuk salah satu penyebabnya. Tapi juga bukan itu juga yang dimaksud. Jadi 4 penyebab orang banyak masalah, jiwanya nggak tenang, rezekinya seret, kehidupannya ada saja masalah. Yang pertama dikarenakan mengabaikan sholat. Termasuk tadi salah satunya judulnya 4 penyebab orang banyak masalah, hidupnya nggak tenang, rezekinya seret. Ya. Banyak masalah, jiwanya nggak tenang, rezekinya seret. Bok ngaji kemana-mana tetap saja akan begitu. Selama dia belum tobat. Ya. Jadi orang yang banyak masalah, jiwanya nggak tenang, ada saja permasalahan ini dan itu, ditambah lagi rezekinya kok seret. Andaikan rezekinya lancar tapi kok nggak barokah. Satu dikarenakan mengabaikan. Iya, rezekinya seret. Yang pertama karena mengabaikan sholat. Sudah ketemu Bu PR-nya? PR-nya Bu Rana udah ketemu? Nah kan, inilah saya kalau ngasih PR, jangan-jangan ibu-ibu ini doanya mudah-mudahan ustadznya lupa gitu. PR dari saya, tolong ibu sebutkan Allahu Akbar. Melafaz Allahu Akbar itu dalam sholat yang 17 rakaat sholat wajib itu berapa kali? Ya udah kalau gitu PR. Ya udah makanya sekarang resmi PR. Biarin. Ya ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau sama Allah mana mida nggak usah dihitung. Allahu Akbar itu kenapa saya tanyakan jadikan PR? Itu penting. Karena kita ketika melafaz Allahu Akbar ini nggak main-main loh Bu. Semua urusan harusnya kecil, dunia yang ini dan itu. Bu, dunia ditumpuk-tumpuk bakal kita tinggalkan. Atau? Ya. Coba ketika ibu ziarah kubur, itu ketika ziarah kubur itu pikirkan, ya akhirnya datang juga. Ya. Itu yang kaya-kaya mati, yang miskin mati, yang pejabat mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Semuanya mati. Bu, orang kaya, orang miskin ketika mati, pejabat atau rakyat mati, sama Bu, dia diangkat pakai ambulans. Iya. Mobil yang bagus megah mewah nggak dipakai. Maka tumpuk-tumpuklah duniamu kalau kamu mau menyesal. Yang kurang tepat kakek nenek, saya lakukan ini untuk biar anak cucu saya biar nggak kesusahan. Emang kamu amalnya sudah banyak?
Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkanlah bukanlah harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya diinfakkan, sedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibangga-banggakan, kecuali anaknya baik, soleh, solihah. Bu, makanya Rasulullah pernah melontarkan satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Tahukah kalian orang yang mandul? Kalau ibu ditanya, tahukah kalian orang yang mandul? Jawabnya gimana? Mesti kita jawab rata-rata, orang yang nggak punya anak. Tetapi Rasul tidak menjawab begitu. Orang yang mandul, yang sebenar-benarnya mandul adalah walaupun dia punya anak banyak, tetapi anaknya tidak menjadikan dia masuk surga, bahkan menyebabkan masuk neraka, dia mandul. Ya, jadi bukan masalah punya anak, nggak punya anak. Karena goal kita ini pada akhirnya surga kok. Makanya lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Salah potong rambut, nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup, nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Ya, nggak ada toleran. Pergi kamu kalau nggak mau baik. Ya, untuk apa gondeli sesuatu yang nggak jelas? Dulu juga nggak ketemu kok, dulu juga sendiri, nanti juga mati sendiri. Toh? Tutup buku semua yang telah terjadi. Masa lalu, Bengkulu, Semarang. Dulu, sekarang. Masa saat ini adalah masa amalia, masalah kenyataan. Perbanyak kita kebaikan. Masalah yang akan datang adalah masa harapan dan cita-cita. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Jadi orang banyak masalah, jiwanya nggak tenang, rezekinya seret. Yang pertama disebabkan dikarenakan suka mengabaikan sholat. Ibu sholat sehari, sholatnya berapa menit rata-rata? 5 kali 5, cuma 35 menit. Kalau kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun, itu berarti nggak nyampe 14 hari. Padahal 1 tahun 365 hari. Makanya orang yang mengabaikan sholat sungguh orang yang sungguh terlalu. Kan tadi hadisnya, miftahul jannah as-sholah. Kuncinya surga adalah sholat. Mau masuk surga ya sholatnya benerin. Yang suka marah-marah, yang suka gibah, yang suka ngerumpi, yang suka berdusta, yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan, yang suka nyakitin anak mertua, berarti sholatnya belum benar. Termasuk yang punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sambil kariang, berarti sholatnya belum benar. Na'udzubillah min. Yang kedua, ya, oh gitu ya, yang kedua, satu tadi mengabaikan sholat, yang kedua dikarenakan durhaka sama ortu. Bu, kematian orang tua tidak menjadi putus kebaikan kita. Yang terbaik adalah wakaf atas namanya, bisa kurban, bisa sedekah atas namanya. Bismillah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Ya. Ibu bersyukur manakala ibu memiliki suami yang suami itu baik sama orang tuanya. Karena sekurang-kurang baiknya mertua ibu tetap baik, buktinya anaknya dikasihin ke ibu. Lihat ah. Ya. Makanya kalau ibu punya mertua yang kurang baik, buatin kopi pakai campuran doa. Doa menjadi ruqyah biar dia sadar, dia dapat hidayah. Malah racun, serem banget ya. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Bele-bele itu ya. Yang ketiga, dikarenakan jarang bersedekah. Mananya kikir, bahil, pelit, bedit, koret, kedengkut, sambil kariang. Orang yang suka mengabaikan sholat, orang yang durhaka sama orang tuanya, orang yang jarang bersedekah, ini salah satu penyebab orang ini jiwanya nggak tenang, banyak masalah, rezekinya seret.
dan hidupnya nggak diberkahi oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, satu karena mengabaikan sholat, menyanyiakan sholat, nunda-nunda sholat. Yang kedua adalah karena tadi apa? Durhaka terhadap ortu. Dan yang ketiga, ya jarang bersedekah. Pelitnya 17 setan. Satu setan aja masalah, ini 17 coba. Yang keempat apa? Azulm, berbuat kezaliman pada orang lain. Berbuat kezaliman pada orang lain itu bentuknya apa? Ingkar janji, utang nggak bayar-bayar, menebarkan fitnah, omongannya kasar, nyinggung-nyinggung. Ada kan yang kayak gitu? Sekarang yang biasanya yang rajin tahlilan siapa? Ibu-ibu kan? Yang rajin sholawatan? Ibu. Yang rajin pengajian? Yang rajin ngerumpi? Sudah bagus kok terus dihantam dengan rajin ngerumpi. Bukan. Di sini mah baik-baik semua kalau lagi baik, masya Allah. Loh iya kan? Maka jaga kebaikan itu dimanapun berada. Inilah 4 hal yang menyebabkan banyak masalah, jiwanya nggak tenang, rezekinya seret. Kita berlindung kepada Allah, berarti kita harus perhatikan sholat kita, kemudian kita harus bakti pada orang tua, kemudian banyak bersedekah. Satu lagi apa? Yaitu jangan menyakiti, menzalimi orang lain, termasuk gibang, rumpi, ngegosip, fitnah, adu domba, termasuk menunda-nunda pembayaran hutang, ya, berkata kasar, itu bentuk kezaliman. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik.